Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Pergamus, Jemaat di Tahta Iblis. Bacaan terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang dari tempat tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Pergamus adalah sebuah kota yang tidak sekaya kota Efesus maupun Smyrna, tetapi jauh lebih penting karena merupakan ibu kota provinsi di Romawi, ya, pusat budaya seni, tetapi juga merupakan pusat penyembahan berhala. Pergamus melayani banyak berhala seperti Athena, Zeus, Dionysus, dan lainnya. Kota ini memiliki banyak kuil dan altar. Itu terjadi juga di kota-kota yang lain. Tetapi yang menjadikan Pergamus ini adalah kota yang khusus dan dikatakan tempat bertahta iblis adalah penyembahan yang sangat menonjol pada dewa utama di kota Pergamus ini. Ada dewa Bakus, dewa kesenangan, juga kepada Aesculapius sebagai juru selamat, penyembuh, dan pemelihara. Dan ada satu hewan yang diasosiasikan seperti Asclepius, yaitu ular, simbol daripada Asclepius. Tongkat yang dililit dengan ular yang masih dipergunakan sampai saat ini sebagai lambang dalam dunia medis. Faktor berikutnya adalah Pergamus adalah pusat penyembahan kepada kaisar. Kota ini memiliki 3 kuil yang memuja penguasa Romawi, termasuk satu kuil yang sangat besar untuk Kaisar Agustus yang dibangun pada tahun 29 sebelum Masehi atau 27 sebelum Masehi, yang menjadikan kota Pergamus ini sebagai kota pertama di Asia atau Tenggara Turki yang mendirikan bangunan untuk menyembah kaisar. Pergamus memberikan gelar-gelar ilahi kepada Kaisar Agustus. Pergamus sekali lagi mendapat julukan tempat khusus di mana iblis berdiam. Di dalam jemaat Pergamus, sekalipun kondisi demikian, ada satu hal yang mendapat pujian di ayat 13. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku itu, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Satu pujian yang luar biasa, tetapi seringkali kita lupa bagian pujian itu, tetapi hanya ingat pada bagian kritikannya saja. Oleh karena itu, sekali lagi, Pergamus punya kelebihan. Artinya gereja-gereja ini pun juga ada yang positif, sekalipun gereja ini hidup di dalam tempat yang paling gelap, di mana kejahatan penyembahan berhala paling banyak terjadi, di mana hewan-hewan dipersembahkan, penyembahan berhala, zina, dan segala macam terjadi di sana, perbuatan-perbuatan gelap. Dan oleh karena itu, sekali lagi, saat itu kekristenan adalah hal yang ilegal.
Ketika orang ketahuan dia Kristen, dia pengikut Tuhan, maka dia akan dibawa kepada istana kaisar, disuruh menyangkal Kristus, membakar dupa, menyembah patung kaisar, dan mengutuk Tuhan Yesus. Jika tidak, mereka akan dibunuh seperti Antipas, yaitu dimasukkan ke dalam air yang mendidih di dalam kuali yang begitu besar di tengah kota dan mati perlahan-lahan. Sekali lagi, kejahatan itu adalah makanan sehari-hari di kota Pergamus. Di dalam ayat 14 dan ayat 15 dikatakan demikian. Jika tidak semuanya orang itu jahat, ada beberapa. Tetapi sekali lagi Tuhan juga berseru, bertobatlah. Mengapa demikian? Karena Tuhan menuntut standar yang tinggi atas gerejanya. Dan di ayat 17 dikatakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan sekali lagi, jemaat ini bisa melewati semua itu karena pertolongan Tuhan yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu ada 3 hal. Yang pertama apa? Telinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Pergamus. Kita semua punya telinga. Dan ketika kita punya telinga, dikatakan siapa bertelinga. Artinya semua orang. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berarti bukan hanya jemaat Pergamus, tapi kita semua. Apa itu? Janganlah kita menyembah berhala. Berhala itu bukan hanya patung yang besar yang kita sembah-sembah, tidak. Tetapi menaruh sesuatu di tempat di mana Tuhan seharusnya berada. Hal itu bisa juga pekerjaan, uang, hobi, pacar, atau apapun yang menempati posisi Tuhan dalam hidup kita. Itulah berhala, dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang kedua adalah Tuhan menetapkan standar. Tuhan menetapkan standar yang tinggi kepada gerejanya, kepada kita semua. Itu bukan karena Tuhan mengatakan supaya jemaatnya sengsara, gerejanya sengsara, tidak. Tetapi Dia ingin agar kita menjadi sempurna. Karena Allah adalah sempurna. Suatu waktu ketika kita menyelesaikan kehidupan ini, kita akan berkumpul dengan Allah yang sempurna. Dan oleh karena itu Tuhan menetapkan standar yang tinggi. Ketiga adalah kemenangan. Dikatakan kita sebagai jemaat ketika bisa melewati semua itu dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan hal yang indah yang bersifat kekal. Dia memberikan mana, makanan surgawi. Dia akan memberikan nama yang hanya kita tahu dan Tuhan tahu. Suatu kedekatan, suatu hal yang indah. Dan biarlah kita semua berjuang di dalam keadaan kita masing-masing. Tuhan akan menolong kita melewati semua itu. Dan biarlah hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.